Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RTS Nesha Mada Putri Ramadhani NIM C0D02103 akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. PPh pasal 26. Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk memotong PPh pasal 26 yang terutang. 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Objek pemotongan PPh pasal 26. A. Atas penghasilan di bawah pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Perhitungan pajaknya sama dengan 20% dikali jumlah penghasilan bruto. Dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan yang gembalian utang. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan pengguna harta. Imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayar berkala lainnya. Premi, swap, dan transaksi lindung lainnya. Keuntungan karena pembebasan utang. B. Penghasilan dari penjualan atau pengalih harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghitungan pajak sama dengan 20% dari perkiraan penghasilan neto. C. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, penghitungannya pajaknya sama dengan 20% dari perkiraan penghasilan neto. D. Penghasilan dari penjualan atau penggalih saham sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8 ayat 3C. 20% dari perkiraan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26. Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesuai dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersial. Perlakuan khusus. Apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sudah terdaftar sebagai pembayar pajak atau taxpayer dari negara yang memiliki tax treaty atau perjanjian penghindaraan pajak berganda dengan pemerintah Indonesia, maka berlaku ketentuan pemotongan PPh pasal 26 sesuai dengan tax treaty sepanjang WPLN tersebut pada dapat menunjukkan surat keterangan domisili yang sah dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh komputer authority negara tersebut kantor pajak termasuk salah satu competent authority.
Tax Treaty, Perjanjian Penginderaan Pajak Pergandaan, P3B, atas jasa-jasa yang dilakukan wajib pajak orang pribadi luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan luar negeri yang tidak berkedudukan di Indonesia yang keberadaannya di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dipotong PPh pasal 26. Jika wajib pajak orang pribadi luar negeri tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia, maka dia menjadi wajib pajak dalam negeri dan dikenakan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23, tergantung dari jenis kegiatan atau usahanya. Tidak lagi dikenakan PPh pasal 26. Jika wajib pajak badan luar negeri melakukan kegiatan usaha di Indonesia, maka dia menjadi bentuk usaha tetap atau BUT yang dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri dan dikenakan pemotongan PPh pasal 23, bukan lagi PPh pasal 26. PPh pasal 4 ayat 2 PPP nomor 131 tahun 2000 tentang penghasilan bunga deposito dan tahun tabungan sama dengan 20% dikali jumlah bruto. Bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikat BI dikecualikan dari pemotongan ini sepanjang nilai pokok simpanan deposito tabungan dan sertifikat BI tidak melebihi dari 750 dan tidak dipecah-pecah. Bunga dan diskonto yang diterima oleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, bunga dan diskonto yang diterima oleh dana pensiun yang berdirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya bersumber dari pendapatan sesuai pasal 29 UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Bunga tabungan pada bank yang ditunjukkan pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Kapling setiap bangunan untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai ketentuan untuk dihuni sendiri. PP nomor 132 tahun 2000 tentang penghasilan hadiah atas undian. Tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak atau WPDN dan WPLN. Pemotong, penyelenggara undian atau pemberi hadiah. PP nomor 29 tahun 1996 JOP PP nomor 5 tahun 2002 tentang penghasilan sewa tanah bangunan atau bangunan. Tarif pemotongan PPh sebesar 10%. Tarif pemotongan PPh atas sewa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung kantor, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. PP nomor 51 tahun 2008 tentang penghasilan jasa konstruksi. 1. Kegiatan jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil, tarifnya 2%. 2. Jasa pelaksana konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi usaha, tarifnya sebesar 4%. Jasa pelaksana konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah dan besar selain angka 1 dan 2 di atas sama tarifnya 3%. 4. Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, tarifnya sebesar 4%. 5. Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya sebesar 6%. Kualifikasi usaha diterbitkan oleh Asosiasi Pengurus Jasa Konstruksi. PP nomor 27 tahun 1996 diubah dengan PP nomor 71 tahun 2008 diubah terakhir dengan PP nomor 34 tahun 2016. Tarif penghitung pajak penghasilan atas tanah dan atau bangunan A sama dengan A 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalih hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalih hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usahanya pokok melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. B. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan
berupa jumlah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 0% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha memiliki daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum. Tidak dikenakan PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam hal orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. B. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penghasilan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf C. C. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan kepada bangunan badan keagamaan atau badan pendidik atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan kepemilikan atau pengusahaan antara pihak yang bersangkutan. D. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan ke warisan. Badan yang melakukan pengalihan harta dan berupa tanah atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangunan searah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah atau bangunan. G. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. PPh nomor 41 tahun 1994 dan PPh nomor 14 tahun 1992 mengatur tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Besaran pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% atau setengah persen dari nilai transaksi penjualan saham. PPh final 1% dari omset. PPh 2 PPP nomor 46 tahun 2003 mengatur bahwa PPh final tidak dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Baiklah, sampai di sini dapat saya jelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.